tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, selamat malam semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Seharusnya pelajaran malam ini mulai rumit tapi menarik. Ya, saya harap Anda sudah membawa semua ini ya, materi yang sudah dibagikan di grup. Kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah terakhir membahas tentang dasana ya, penglihatan. Yaitu terminologi khusus untuk sotapati magga cita ya. Kenapa disebut penglihatan? Karena sotapati magga cita adalah yang melihat nibbana untuk pertama kalinya. Nah, kita lanjutkan, lihat di slide. Kemunculan kesadaran yang disertai dengan kebingungan, udacca sahagata, dinamakan sebagai yang harus ditanggalkan oleh pengembangan. Ini istilah di Dhammasanggani ini, tapi ada di Wibhawinitika. Karena kesadaran tersebut harus ditanggalkan oleh jalan yang lebih tinggi. Kalau kita ketemu istilah jalan yang lebih tinggi berarti jalan sakadagami, anagami, dan arahat. Tapi di sini yang paling tinggi ya, berarti jalan arahata. Jadi udacca sahagata cita itu ditanggalkan. Kalau kita istilah ditanggalkan itu berasal dari kata lihat itu pahataba sebenarnya. Yang harus ditanggalkan pahataba itu juga bisa diterjemahkan menjadi ditinggalkan, ditanggalkan, dihancurkan. Artinya apa? Dari semua istilah tersebut artinya sejak itu maka kesadaran tertentu tersebut tidak akan pernah bisa muncul lagi. Kalau dengan bahasa Dhammatok atau bahasa ini sehari-hari dihancurkan gitu ya. Jadi istilah ditanggalkan, ditinggalkan berasal dari kata Pali pahataba. Artinya ya dihancurkan untuk tidak bisa muncul lagi gitu. Jadi udacca sahagata cita dihancurkan oleh arahata magga. Saya rasa ini Anda sudah paham ya. Nah, dengan demikian mari kita coba ulangin dulu supaya pemahaman Anda kuat. Kamma itu berbuah di dua momen, yaitu apa? Pati sandi kana atau momen kemunculan pati sandi, dan juga di pawati. Pawati itu kata Pali pawati itu sebenarnya kejadian ya. Tapi ini berarti kejadian yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari di sepanjang kehidupan selain pati sandi ya. Maka di dua momen inilah karma terus-menerus berbuah ya. Dengan kata lain, kehidupan kita saat ini sebagai manusia, pada saat kemunculan pati sandi kita dulu di rahim mama kita masing-masing, itu adalah pengalaman menikmati buah karma yang pertama kali. Ya. Kemudian setelah lenyapnya pati sandi akan diikuti oleh bawangga, kemudian proses kognitif pintu batin dan seterusnya, dan setelah itu akan muncul terus buah kama sampai nanti persis sebelum cuti cita. Bahkan cuti cita itu pun juga kesadaran yang menikmati buah kama. Karena dia adalah wipaka cita kan ya. Jadi lihatlah, pati sandi adalah bawangga pertama di dalam satu kehidupan kan.
Bawangga yang terakhir di dalam satu kehidupan disebut cuti cita, kesadaran kematian. Bawangga yang muncul di tengahnya disebut apa? Ya bawangga ya di sepanjang kehidupan kita ini. Dengan kata lain, lihat satu karma saja buahnya bisa banyak sekali seperti itu loh, berkali-kali loh sepanjang kehidupan loh, melalui kemunculan bawangga dan juga nanti patisandi cita kan, ya. Nah, tetapi selain kemunculan bawangga dan cuti cita, bukan patisandi cita. Selain bawangga dan cuti cita, kita setiap saat mengalami juga buah kama terus itu, ya. Di sepanjang kehidupan kita itu melalui panca indera kita kan, ya. Pada saat kita melihat objek yang baik, maka itu adalah buah kama, memunculkan, menstimulit, men-trigger kemunculan kusala wipaka cita. Pada saat kita menikmati objek yang tidak baik, maka itu adalah yang muncul nanti akusala wipaka cita, yang merupakan buah dari kama-kama kita, baik itu kama baik atau kama buruk. Jadi di dua momen itulah kama sekarang membuahkan hasilnya, yaitu patisandi dan pawati. Ya, saya prefer kalau Anda menghafal istilah palinya saja, patisandi dan pawati, PAVATTI. Tidak sulit harusnya karena akan sering muncul ini pawati, PAVATTI. Nah, saya akan ulangi lagi apa yang kita pelajari di minggu lalu supaya pemahaman Anda makin kokoh. 11 akusala cita itu bisa menghasilkan patisandi selain yang mana dari 12 akusala cita? Udaca sahagata, ya. Alasannya juga kemarin kenapa? Karena banyak ada beberapa kan, misalkan dia tidak dihancurkan oleh sotapati maga cita, kemudian udaca sahagata cita itu by nature, sifat alamiahnya tidak bisa memproduksi patisandi memang gitu ya, tidak bisa memproduksi patisandi di apaya. Jadi 11 akusala cita selain udaca sahagata cita bisa memproduksi patisandi di mana? Di salah satu dari 4 alam apaya ya. Tetapi 12 akusala cita bisa menghasilkan kama di pawati di mana saja. 12 akusala cita sebagai karma, dia akan menghasilkan buah di pawati di sepanjang kehidupan. Di kehidupan yang mana? Ya, di semua kehidupan kecuali arupa. Dan mungkin ya kalau mau lebih spesifik lagi ya asanya sata. Ya, asanya sata tidak muncul gitu. Atau mungkin nanti kalau diurai lagi ya tergantung situasi. Kalau anagaminya itu misalkan di alam sudawasa itu tidak pernah mengalami buah karma buruk juga tidak bisa muncul juga ya. Nah, ketika makhluk di 11 alam kama bumi, yaitu bumi dari lingkup indriawi ada 11 kan ya, 4 apaya dan 1 alam manusia dan juga 6 alam dewa, mengalami objek atau mengalami buah-buah karma di sepanjang kehidupan melalui apa? Tadi objek, baik itu objek baik yang menyenangkan ataupun objek yang tidak menyenangkan ya, yang masuk melalui salah satu dari panca indera kita. Nah, bahkan juga pemahaman Anda juga mulai harus diperkuat. Brahma, materi halus pun juga bisa mengalami buah dari karma buruk bahkan ya. Kecuali apa? Karma buruk yang melalui pintu mana? Brahma materi halus, pintu hidung, lidah dan tubuh tidak bisa menikmati itu. Brahma materi halus kan hanya mempunyai proses kognitif pintu panca indera di 2 panca indera saja toh, mata dan telinga. Jadi mereka menikmati buah karma buruk hanya melalui mata dan telinga. Hidung, lidah, tubuh tidak, karena tidak ada proses kognitif ya. Tidak ada indera-inderanya gitu. Kalau di teks itu disebutkan misalkan nih, katanya kalau Brahma materi halus itu turun ke bumi kan melihat objek yang tidak menyenangkan. Nah, itulah momen-momen di saat mereka itu menikmati buah karma buruk. Kalau di alam Brahma katanya tidak ada. Ya, kecuali mereka melihat ke bumi baru bisa menikmati buah karma buruk gitu. Itu informasi dari minggu lalu, mari kita lanjutkan.
Untuk 3 jalan yang lebih tinggi disebut sebagai pengembangan, ini hanya istilah saja. Kalau kemarin kan penglihatan yaitu dasana, pengembangan itu bhawana. Ya, jadi Anda mengenal istilah dasana dan bhawana, itu kayak meditasi itu kan. Bhawana itu pengembangan. Karena kemunculannya berdasar pada pengembangan nibbana yang telah dilihat oleh jalan pertama atau jalan Sotapati. Jadi ini juga saya rasa Anda sudah harusnya paham ya, di buku manual pertama sudah saya jelaskan kan, bahwa sebenarnya magga dan pala itu tidak melihat sesuatu yang berbeda, tetapi hanya melihat lebih jelas lagi tentang 4 kebenaran mulia dan juga tentang nibbana juga kan ya. Kemudian akan tetapi kemunculan kesadaran yang terkait dengan pandangan salah, berarti didik gata sampayuta, dan kesadaran yang disertai dengan kebencian atau patiga sampayuta disebut sebagai, ini istilah Dhammasanggani, ada yang ditanggalkan oleh penglihatan, ada yang ditanggalkan oleh pengembangan. Maksudnya apa ini? Ada yang ditanggalkan oleh penglihatan, ada yang ditanggalkan oleh pengembangan. Artinya ada yang ditanggalkan oleh Sotapati Magga Cita, ada juga yang ditanggalkan oleh 3 jalan yang lebih tinggi. Ya, jadi pengertiannya bagaimana? Pengertiannya adalah 4 cita ini didik gata tidak terkait kok, wipayuta ya. Didik gata wipayuta dan patiga sampayuta ya, yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan patik sandi di 4 apaya, ditanggalkan oleh Sotapati Magga, dihancurkan oleh Sotapati Magga. Poin lain yang saya ingin pahami, begitulah cetasika ya. Cetasika itu mempunyai degree tingkatannya, levelnya berbeda-beda ya. Kalau di manual pertama kan saya beri perumpamaan equalizer kan, dari poin 0 sampai 100 kan ya. Nah, kita punya cetasika sama, kan meta kita sama punya, tetapi levelnya bisa berbeda-beda. Atau cita Anda, cetasika Anda pada saat Anda hidup sehari-hari dan cetasika-cetasika yang indah pada saat Anda bermeditasi sama namanya tapi levelnya beda. Kasar lembutnya beda. Ya. Jadi pemahaman ini juga penting karena kalau tidak nanti Anda menganggap katakanlah kalau adosa cetasika itu ya sama terus, enggak. Ya kadang kasar, kadang lembut. Ya. Kemudian misalkan amoha itu sama atau enggak, kadang kasar kadang lembut. Nah, demikian pula dengan cetasika yang tidak baik, yang aku salah, kadang kasar kadang lembut. Nah, level yang kasar yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan patik sandi di 4 apaya dihancurkan oleh Sotapati Magga Cita. Itu maksudnya dengan yang dimaksud dengan kalimat ada yang ditanggalkan oleh penglihatan. Kemudian koma, ada yang ditanggalkan oleh pengembangan. Itu artinya apa? Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Sakadagami Magga tidak menghancurkan apapun kan? Tetapi apa? Dia memoles lagi 4 cita tadi yang sudah halus tadi, dipoles ibaratnya apa nih, batu permata dipoles lagi supaya yang masih kasar sisa-sisanya itu dilembutkan lagi, kira-kira begitu. Ya, jadi 4 titik gata wipayuta dan 2 dosa mula cita yang sudah dihaluskan tadi oleh Sotapati Magga semakin dihaluskan lagi oleh Sakadagami Magga. Efeknya apa? Efeknya ya begitu. Kalau seorang Sakadagami marah, maka kemarahannya tidak akan sekeras sekasar Sotapana. Seorang Sotapana marah tidak akan sekasar kemarahan Pudujana. Itu efeknya. Sama-sama dosa mula citanya. Yang Arya mereka individu Arya yang makhluk suci begitu marah dia langsung bisa melenyapkannya. Kalau Pudujana begitu marah minggu depan lenyapnya. Kira-kira gitu. Nah, dari 2 cita tadi yang dihancurkan atau istilahnya ditanggalkan oleh Anagami Magga apa? Kalau tadi dilemahkan ya. Karena Sakadagami tidak menanggalkan apapun, jadi hanya melemahkan. Anagami dia menanggalkan secara menyeluruh kama raga. Kama raga itu adalah nafsu untuk menikmati objek-objek panca indera. Jadi seorang anagami sudah tidak mempunyai nafsu terhadap objek panca indera lagi. Ya, dan inilah mengapa alasannya
anagami tidak bisa lahir lagi di alam lingkup indriawi. Karena dia sudah nggak pernah melekat kepada nafsu-nafsu indriawi lagi, tidak pernah muncul lagi. Ya, jadi kama raganya hancur. Kama raga itu munculnya di cita yang mana? 4 titik gata wipayuta. Jadi di 4 titik gata wipayuta ada 3 nafsu. Kama raga, rupa raga, nafsu untuk terlahir di alam Brahma materi halus, dan arupa raga, nafsu keinginan kemelekatan untuk terlahir di alam Brahma tanpa rupa atau non materi. Ya, tapi anagami maga hanya menghancurkan kama raganya saja. Berarti seorang anagami masih mempunyai nafsu untuk lahir di alam Brahma materi halus dan alam Brahma non materi. Artinya masih mempunyai didik gata wipayuta cita, tetapi udah lembut. Yang kama raganya udah diamplas. Udah makin lembut, gitu ya pemahamannya ya. Kemudian anagami maga juga menghancurkan secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya 2 dosa mula cita. Ya, sehingga sejak itu dia sudah tidak bisa marah lagi. Nah, Anda kalau mau menggoda orang supaya orangnya nggak marah, pastikan dia anagami. Beliau nggak akan marah kalau Anda goda. Kalau non anagami masih bisa marah. Yang nggak bisa anagami dan arahat, yang lebih tinggi pasti ya. Nah, ditanggalkan oleh pengembangan, oleh jalan yang tertinggi sekarang apa yang ditanggalkan oleh arahata, yang dihancurkan oleh arahata maga apa? Rupa raga, arupa raga, udaca, sahagata kan? Ya, berarti ada berapa cita yang dihancurkan arahata maga? 4 plus 1, 5 kan? Didik gata wipayuta yang rupa raga dan arupa raga plus 2 dosamu. Udaca sahagata. Ini sebenarnya pelajaran Dhammasanggani, bukan Abhidhamma Sanggaha ini. Ya, saya mulai menggoda Anda untuk mulai looking forward pelajaran Dhammasanggani. Karena menyenangkan. Pelajaran Dhammasanggani itu menyenangkan. Menyenangkan dalam artian karena Anda sudah menguasai jurus Abhidhamma Sanggaha, maka begitu belajar apa Dhammasanggani itu Anda tinggal kayak memainkan aja Abhidhamma Sanggahanya itu. Wibangga, datuk kata, yang lain juga menyenangkan, menarik gitu. Tapi kalau saya ya pada saat belajar Dhammasanggani itu kayak ada menyenangkan gitu. Karena ya kayak gitu itu tadi. Jadi kita mengaplikasikan landasan fondasi pengetahuan Abhidhamma Sanggaha kita. Ya, makanya Anda harus kuasai Abhidhamma Sanggaha supaya bisa menikmati Dhammasanggani nanti. Ya. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan dasana 3 ya di Dhammasanggani ya. Trio tentang penglihatan gitu ya. Saya tidak perlu ulangi lagi saya rasa ya. Seandainya kama yang disertai dengan kebingungan udaca sahagata memberikan patisandi, maka kama tersebut hanya memberikannya di apaya, tidak bisa di alam manusia, alam dewa dan lain-lain. Kenapa? Karena patisandi yang tidak baik tidak bisa muncul di alam sugati yang penuh dengan kebahagiaan. Maka dhamma yang pasti menuju ke apaya tersebut tidak terhindarkan, akan juga harusnya ditanggalkan oleh sotapati maga. Tapi kan faktanya tidak. Ya, berarti udaca sahagata itu tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan patisandi di 4 apaya bumi. Ya, inilah mengapa sekarang Anda paham. Sering Anda mendengar sejak menjadi seorang sotapana maka 4 pintu untuk terlahir di 4 alam apaya tertutup kan? Ya, tertutup. Ya, jadi nanti kalau mau melakukan hal tidak baik setelah sotapana aja deh. Nggak mungkin lahir di neraka kok. Nggak mungkin ya. Batinnya kan udah lembut, udah by nature, bukan karena pengendalian diri. Sifatnya udah semakin lembut. Gitu. Hal tersebut tentu menjadi berbeda karena apabila dhamma yang menuntun seseorang ke apaya ya tidak ditanggalkan, maka kemunculan para seka yang harus berlatih lagi di apaya akan terjadi. Paham ya? Sotapana bisa lahir di apaya, sakadagami bisa lahir di apaya, anagami bisa lahir di apaya,
oleh apa? Oleh udacak sahagata cita. Ya. Tapi kan tidak bisa. Ya, itu menjelaskan kenapa udacak sahagata cita tidak dihancurkan oleh Sotapati Magga. Ya. Akan tetapi hal tersebut tentu tidak sesuai karena berlawanan dengan kalimat terbebas dari 4 apaya. Tadi ya Sotapana itu terbebas dari 4 apaya, ya. Dan bukan keadaan yang penuh penderitaan ini di kitab kita. Saya ada catatan di Ratana Sutta. Catuha payehi cak wippa. Oh, oke. Yang saya suka baca di Pabaja itu kan Ratana Sutta catuha payehi cak wippa muto ababakadum. Nah, gitu. Artinya apa? Telah terbebas dari 4 apaya. Asik ya. Pengen semua kan? Terbebas dari 4 apaya? Sadu ya. Sadu. Oke, mari kita lanjutkan. Siapa PIC-nya? Kama baik lingkup indriawi melahirkan penyambung kelahiran kembali di alam yang penuh kebahagiaan dan demikian juga di sepanjang kehidupan melahirkan resultan besar. Akan tetapi kama tersebut melahirkan 8 resultan tanpa akar dimanapun di alam indriawi dan alam materi halus sesuai dengan yang semestinya. Ya, kita cermati lihat. Kama baik lingkup indriawi dilakukan oleh Mahakusala Cita. Ya. Melahirkan penyambung kelahiran kembali hanya di alam yang penuh kebahagiaan, alam manusia atau salah satu dari 6 alam dewa, surga, ya. Dan demikian juga Mahakusala Cita, kalau dia berfungsi sebagai kama baik, ya, di sepanjang kehidupan akan juga mampu melahirkan, memproduksi itu, ya, Mahawipaka, ya, yang identik sebagai buah karmanya melalui apa? Kemunculannya sebagai Tadaramana kan? Anda ingat nggak Mahawipaka mempunyai berapa fungsi? 4. Patisandi, Bawangga, Cuti, Tadaramana. Pada saat menikmati buah karma dia sebagai, dalam hal ini sebagai Tadaramana. Ya. Atau ini karena kan di sepanjang kehidupan kan, ya. Kalau di Patisandi juga bisa Mahawipaka juga, ya. Ini kan lihat syairnya bicara tentang sepanjang kehidupan, pawati, ya. Akan tetapi kama tersebut atau Mahakusala Cita tersebut kalau sebagai karma tetap juga bisa memproduksi atau melahirkan 8 resultan tanpa akar. Apa itu? Kusala Wipaka Ahituka Cita, dimanapun di alam indriawi dan alam materi halus sesuai dengan yang semestinya. Artinya ya kalau muncul di mata ya berarti Caku winyana, kalau di telinga ya berarti sota winyana dan seterusnya, itu maksudnya dengan yang semestinya. Perhatikan, tidak ada kalimat Mahawipaka di rupa bumi. Mahawipaka. Mahawipaka bisa muncul di rupa enggak? Kenapa? Ya, Mahawipaka tidak bisa muncul di alam Brahma materi halus. Kenapa? Anda harus ingat lagi fungsi Mahawipaka apa? Pati Sandi Bawangga Cuti nggak mungkin di Brahma, ya. Kemudian yang keempat apa? Tadaramana. Tadaramana nggak mungkin muncul di alam Brahma karena syarat Tadaramana adalah Kama Sata, Kama Aramana dan ada 3 syarat kan? Nana kan? Objeknya harus objek lingkup indriawi, kemudian makhluknya harus makhluk indriawi, jawananya juga harus lingkup indriawi. Oke. Wibawi ini menjelaskan dimanapun di alam indriawi, artinya di semua alam lingkup indriawi, baik sugati maupun dugati, ya Mahakusala bisa memproduksi hasilnya. Ya, jadi karma baik juga bisa dinikmati oleh makhluk di alam dugati. Ya toh? Ya, ini maknanya begitu. Jadi makhluk yang hidup di neraka, di peta asura binatang, alam binatang itu juga bisa menikmati buah karma baik dari Mahakusala. Itu maknanya, ya. Sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan pintu dan objeknya tadi kalau muncul di pintu mata dan seterusnya kan.
Bahkan ini penjelasannya, di alam apaya kesadaran resultan yang mengambil objek penuh berkah untuk naga, supana. Supana itu burung peri gitu. Burung peri ya. Burung apa ya? Mungkin ya. Nah, mungkin ya, burung peri gitu. Dan yang muncul ketika melihat dan lain-lain, artinya melihat, mendengar, mencium, mengecap dan seterusnya. Maha Moggallana buat makhluk yang tinggal di neraka itu pun adalah buah dari kama baik. Maksudnya begini. Jadi di buku yang keempat saya cantumkan kayaknya cerita ini ya. Buku keempat atau Maha Moggallana? Manual 4 ya? Ada ya? Ada. Saya cantumkan cerita tentang Maha Moggallana berkunjung ke neraka, dan pada saat itu beliau menciptakan air dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah makhluk-makhluk di neraka itu memetik buah karma baiknya pada saat melihat Maha Moggallana di neraka. Kemudian mencium harum bau tubuh dan jubahnya, itu juga buah karma baik. Kemudian melalui tubuh yaitu air, karena api neraka terkalahkan oleh airnya pada saat itu, maka makhluk di neraka menikmati buah karma baiknya gitu. Ya. Itu yang dimaksud. Mari kita lanjutkan. Karena kama yang tidak baik tidak menghasilkan buah yang menyenangkan. Jadi pemahaman ini harus Anda perkokoh. Karma buruk tidak bisa menghasilkan buah kebahagiaan. Loh Bante, tapi ada loh teman saya berbuat karma buruk terus tapi hidupnya nyaman-nyaman aja. Berarti karma buruk menghasilkan kebahagiaan dong Bante. Enggak begitu cara berpikirnya. Kebahagiaan dia tetap saja dimunculkan oleh karma yang baik, entah dari kapannya gitu. Karma buruknya belum berbuah, tinggal tunggu waktu aja, nanti musimnya tiba ya dia akan panen gitu. Ya, oleh karena itu dikatakan para biku tidaklah mungkin atau mustahil ada buah kama yang tidak baik, yang nikmat dan menyenangkan. Jadi aku salah kama buahnya nikmat dan menyenangkan tidak ada. Jadi pemahaman yang kokoh tentang kama harus terus dikembangkan ya. Oleh karena itu, kama yang baik melahirkan resultan tanpa akar, bahkan di apaya. Ya, paham ya? Resultan tanpa akar yang baik kan tentu resultan baik ya. Dan sebagai kama yang menjadi milik tingkatan tertentu, tidak menjadi buah di tingkatan yang berbeda. Artinya apa? Kalau seseorang melakukan kama lingkup indriawi lalu berbuah patik sandi di rupa Brahma atau arupa Brahma, nggak bisa. Namanya aja beda, tingkatannya udah berbeda. Makanya di bab pertama dulu kan di pelajaran tentang cita kan, saya udah sampaikan kan, saling mengunci antara nama kesadaran dan alam kan, dan bumi kan. Kesadaran ada lingkup indriawi, lingkup materi halus, lingkup non materi, bumi juga begitu kan, ya. Dan itu bukan tanpa alasan kan, ya. Ada beberapa poin kan, waktu masih ingat nggak? Karena poin pertama misalkan kalau kesadaran dengan nama tertentu itu berfungsi sebagai kama dan menghasilkan patik sandi, hanya akan menghasilkan patik sandi di alam yang namanya sama, gitu toh. Ya, atau kesadaran dengan nama tertentu itu biasanya muncul di alam yang mempunyai nama yang sama. Paham ya? Itu maknanya. Kemudian sebagai akibat dari pengembangan keadaan tanpa nafsu terhadap objek indriawi, maka tidak ada kemunculan kesadaran yang mengambil objek kehausan indriawi. Maksudnya adalah sebagai akibat dari pengembangan keadaan tanpa nafsu terhadap objek indriawi, berarti kan rupa jana atau arupa jana. Ya, sebagai akibat efek dari rupa jana dan arupa jana, maka efeknya adalah rupa wipaka dan arupa wipaka. Dan rupa wipaka serta arupa wipaka tidak mengambil objek-objek indriawi. Itu maksudnya ya. Anda masih ingat ada berapa cita yang bisa muncul di alam Brahma materi halus atau di rupa bumi? Kira-kira Anda keberatan kalau saya jawab sendiri aja daripada lama ya? Ngitungnya lama supaya gampang. Aku salah cita. Berapa yang bisa muncul di rupa bumi?
Rupa bumi kok 10 kecuali 2 dosa mula cita, berarti 10. 18 ahituka cita, berapa yang bisa muncul di rupa bumi? Ingat nggak syairnya? Di rupa bumi tidak ada kemunculan 3 indria dimulai dari hidung. Berarti hidung, lidah, dan tubuh kali 2, 6 kan? 6, 18 kurangi 6, berarti 12. 10 akusala cita, 12 ahituka cita. Kemudian cita lain yang bisa muncul di rupa bumi apa? Mahakusala bisa nggak? Bisa. Mahawipaka? Nggak bisa. Mahakiriya? Bisa, betul. Rupa wacara kusala? Bisa. Wipaka? Bisa. Iriya? Bisa. Ya, lokutra cita? Bisa semua. Kalau rupa bumi bisa semua. Ya, kalau arupa bumi ada yang nggak bisa. Ya, baik. Jadi ada berapa totalnya? Kalau Anda ingat pelajaran bab 3 itu 64. Makanya dihafal syair, menghafal syair itu sebenarnya kadang ada manfaatnya besar. Saya udah tawarkan loh, ayo umat DBS kita tentukan hari apa setiap malam baca syair Abhidhamma Sanggaha bareng, pasti setengah tahun Anda hafal. Seminggu sekali aja, ya, setengah tahun mungkin hafal. Manfaatnya besar. Dan karena mereka pasti memiliki resultan yang mirip dengan dirinya, rupa wacara kusala dan rupa wacara wipaka kan mirip, maka kama lingkup materi halus yang berasal dari kesadaran baik yang lebih tinggi dan adi duniawi juga tidak menghasilkan kemunculan resultan tanpa akar. Ya, jadi kesadaran yang lebih tinggi dan juga adi duniawi tidak memproduksi buah karma yang tanpa akar, itu maksudnya ya. Karena rupa wacara kama dan arupa wacara kama, kusala kama itu memproduksi buah yang mirip dengan dirinya sendiri, yaitu rupa wipaka dan arupa wipaka. Demikian pula dengan magga. Magga itu kan buahnya pala. Sama kan sebenarnya. Kandungan cetasikanya juga sama kan? Silakan dibaca lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, kama baik superior dengan 3 akar memberikan penyambung kelahiran kembali 3 akar. Di sepanjang kehidupan membuahkan 16 resultan. Itu ada yang saya beri warna kuning di Pali, ukata. Itu ada baiknya dihafalkan. Ukata. Ukata itu superior. Jadi kita akan mulai membahas bahwa ternyata kama itu ada yang superior dan ada yang inferior. Yang superior itu buahnya super, inferior buahnya KW nanti. Kira-kira begitu logikanya ya. Kita akan pelan-pelan mulai membahas ini menarik ini ya. Jadi pertama, ukata kama atau kama kusala kama baik superior dengan 3 akar atau ukata kusala tihetuka kama memberikan penyambung kelahiran kembali 3 akar. Jadi kalau kita ingin terlahir dengan pati sandi 3 akar, maka kita harus melakukan kama yang 3 akar dan itu yang superior. Nah, yang kayak apa itu nanti akan kita bahas ya. Kalau ada yang superior berarti ada yang inferior ya. Nanti kita bahas yang inferior itu seperti apa. Nah, berkaitan dengan kusala tihetuka yang superior atau kama 3 akar yang superior, di sepanjang kehidupan mahakusala yang 3 akar yang superior membuahkan 16 resultan. Apa itu? 8 mahawipaka dan 8 kusala wipaka ahituka cita. 8 kan? 8 plus 8 16. Jadi diingat-ingat dulu. Kama baik 3 akar yang superior bisa memproduksi 16 resultan. 8 mahawipaka dan yang 8 kusala wipaka ahituka cita. 16 ya. Kemudian dibaca lagi. Kama baik inferior dengan 3 akar dan superior 2 akar memberikan penyambung kelahiran kembali 2 akar. Di sepanjang kehidupan membuahkan 12 resultan kecuali yang 3 akar. Baik, inferior sekarang. Jadi kama baik 3 akar dibagi 2 grade. Grade superior dan grade
inferior. Ukata dan bahasa Palinya inferior omaka. Saya beri warna kuning itu di layar. Omaka. Kama baik 2 akar berarti seseorang melakukan kama baik tanpa kebijaksanaan, hanya ikut-ikutan tanpa pengetahuan, ya ikut teman-temannya atau dikerjakan dengan ceroboh, terburu-buru, ya. Berarti dia kama baiknya itu 2 akar tanpa nyana, jadi dengan nyana wipayuta kan. Juga dibagi menjadi 2 grade, superior dan inferior. Ya, Anda pahami dulu. Jadi sekarang karma 3 akar yang superior menghasilkan patik sandi 3 akar. Tapi karma 3 akar yang inferior itu equal dengan karma 2 akar yang superior dalam kemampuan untuk memproduksi patik sandi. Kedua jenis kesadaran ini, karma ini mempunyai kemampuan hanya untuk memproduksi patik sandi yang 2 akar. Bedanya apa Bante? Beda. Yang 3 akar kalau dia beruntung dia mempunyai kesempatan mencapai jana, maga dan pala. Kalau lahir yang 2 akar hanya berbuat baik terus aja dulu, nabung supaya lahir nanti 3 akar. Beda kan ya? Jadi ini dipahami dulu. Tetapi di sepanjang kehidupan, kama 3 akar yang inferior dan kama 2 akar yang superior sama-sama mempunyai kemampuan untuk membuahkan 12 resultan. Kalau tadi kan 16 resultan, ini 12. Yang enggak ada 4 yang mana? Yang dengan pengetahuan, yang nyana wipayuta. Jadi 4 maha wipaka nyana sampayuta, bukan wipayuta, nyana sampayuta tidak muncul, bukan merupakan buah dari kama baik 3 akar yang inferior dan kama baik 2 akar yang superior. Jadi udah 2 kelompok kan, yang tadi menghasilkan 16 resultan, yang kelompok kedua menghasilkan 12 resultan kecuali nyana sampayuta. Ini penjelasan dari Wibawinidika. Jadi sekarang untuk menunjukkan bahwa kama yang matang bisa masak dalam 3 jenis, artinya menghasilkan resultan dalam 3 kelompok maksudnya, yaitu 16, 12 dan 8. Ya, 8-nya nanti kita akan lihat. Maka beliau pengarang dari Abhidhamma Sanggaha mengatakan kalimat yang diawali dengan sehubungan dengan hal tersebut. Sekarang Wibawini mengurai apa yang disebut kama superior. Kama superior adalah kama yang menonjol dalam hal mendapatkan pengiring kama baik atau kemunculannya yang berulang-ulang sesudahnya. Ya, kalimatnya nanti akan saya jelaskan. Oleh karena kama yang dikelilingi oleh kama baik yang muncul sebelum dan sesudah momen kemunculannya sendiri, atau kama yang telah dipraktekkan melalui perolehan kondisi yang berulang-ulang sesudahnya disebut superior. Artinya begini, kama baik 3 akar ya, yaitu maha kusala nyana sampayuta, berarti ada berapa kesadaran? 4 ya, bagus. Pada saat melakukan kama baik supaya 3 akar, maka pada saat katakanlah berdana, kita berdana dengan pemahaman bahwa Anda sedang mendapatkan kesempatan untuk melakukan karma baik saat itu. Ya, itu feature-nya untuk menjadi kama berdana, katakanlah menjadi 3 akar. Saya bersyukur, beruntung saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan karma baik berdana, ya. Objek untuk menerima dana saya tersedia. Saya juga kebetulan ada item yang bisa didanakan, kesempatan waktunya juga tepat, saya bisa melepas kepemilikan saya ini. Oh, sungguh bersyukur, ini sedang melakukan karma baik. Berarti itu 3 akar sudah. Ya, tapi kalau berdana tanpa pemahaman itu tadi, karena sudah rutin, ya asal berdana saja, tidak ingat tentang bahwa itu adalah perbuatan baik, maka kamanya jadi 2 akar. Sama-sama berdana, ada yang 3 akar, ada yang 2 akar. Nah, makanya pesannya sekarang adalah kalau Anda melakukan kebajikan, lakukanlah dengan penuh perhatian, hati-hati, dengan pemahaman karma yang baik, bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa melakukan kebajikan. Dan itu Anda harus melatih. Makanya kan saya sarankan, punyailah altar di rumah.
Ya, di samping itu memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan karma baik, itu juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk melatih supaya karma Anda terampil melakukan karma baik yang 3 akar. Ya. Jadi kesempatannya di rumah pun ada. Ya. Nah, itu adalah karma baik 3 akar. Kalau karma baik yang 2 akar tanpa pemahaman kan ya, misalkan berdananya serampangan saja atau sambil melamun sambil ngobrol sama teman-teman deh. Kotak dana tuh kotak dana. Oh iya. Nah, 2 akar. Enggak apa-apa, besok saya akan hitung mana. Oh, 2 akar. Ya. Atau pada saat berdana mengambil katakanlah apa itemnya, tapi pikirannya mengembara, aduh rumah lupa dikunci, 2 akar ya. Saya mau berdana lagi udah berbantai, saya mau mempersembahkan ini, terus kemudian aduh anak tadi belum makan, 2 akar lagi. Banyak kan yang 2 akar. Nanti buahnya berbeda loh ya. Nah, superior, kita masih membahas superior kan. Tadi ada kalimat yang telah dipraktekkan melalui kondisi berulang-ulang. Artinya apa? Direnungkan. Melatih supaya terampil, direnungkan terus berulang-ulang. Meskipun sudah melakukan karma, mungkin sudah lewat, direnungkan aja terus gitu, supaya makin terampil kitanya. Ya, itu kondisi untuk membuat karma menjadi 3 akar. Ya, supaya kita selalu ingat, oh melakukan kebajikan itu harus begitu. Supaya buahnya 3 akar, KW super gitu. Renungkan terus, bersyukur, bukan untuk kesombongan loh itu. Kan saya sering kali kan di kelas hari Minggu sudah saya sampaikan kan, mengingat-ingat perbuatan baik yang sudah pernah kita lakukan itu perlu, dan itu bukan bentuk kesombongan. Ya, itu bentuk bahkan untuk menyempurnakan dan memotivasi kita untuk terus berbuat kebajikan tersebut, ya. Nah, ketika melakukan kebajikan, kita sudah membahas tentang 3 cetana kan ya. Puba cetana, kemudian muncak ya, dan apara cetana. Sebelum melakukan kebajikan, pada saat melakukan kebajikan, dan sesudah. 3 momen ini harus diperhatikan, karena ini nanti akan menentukan karmanya itu menjadi superior atau inferior juga. Kemudian karmanya ada ulatnya atau tidak, itu juga ini di 3 momen ini nanti akan kita bahas ya. Di 3 momen ini usahakan yang muncul adalah maha kusala nyana sampayuta yang somanasa sahagata. Jangan yang UPK sahagata. Ya, di kelas hari Minggu saya sebutkan kan, kalau kan katanya harus UPK, ya UPK-nya bukan wedana. UPK-nya adalah tatra majatata, itu yang benar. Karena UPK itu mempunyai 11 makna. Di samping wedana ada juga tatra majatata. Perilaku batin tetap stabil, tapi hatinya sukacita. Bukan UPK wedana ya. Kalau UPK inferior, tapi ada ini di keterangannya begini. Bentar. Dengan somanasa nyana sampayuta di 3 cita tuh. Tapi tidak ada keterangan kalau dengan UPK sahagata inferior juga. Enggak, jadi mungkin tetap superior, tapi mungkin buahnya kalah manis sama yang somanasa. Dia kalau lahir jadi manusia diem, yang satunya senyum. Terus ada syarat lagi supaya kamanya jadi superior ya, selain dengan somanasa sahagata cita ya, yang nyana sampayuta. Kama baik yang dilakukan dengan batin yang bersih dari kilesa di 3 momen tadi. Artinya sejak awal sampai akhir perenungan itu bebas dari kilesa. Kita harus menjaga supaya misalkan tadi ya, kalau kelas hari Minggu sering saya beri contoh kan, seseorang awalnya udah baik berdana gitu, sambil merem kan, berdana jubah, begitu dilihat, waduh bukan Bante Keminda ini. Jengkel kan? Nah, ada uletnya kan? Aku salah cita sempat menerobos kan? Ya nanti buahnya berbeda. Ya buahnya berbeda. Nanti kita akan bahas pelan-pelan.
batin harus dijaga di 3 momen tadi, sepanjang 3 momen tadi batinnya itu bersih dari kilesa, dan benda yang didapatkan juga dapat dengan cara yang tidak melanggar dhamma, ya. Karena saya pernah mengatakan begini, apabila seseorang katakanlah setelah berdana menyesali dananya, maka dia adalah kama inferior. Buahnya seperti apa? Kalau dulu saya ini mengatakan ya buahnya mungkin karena dia karma baik akan menghasilkan kebaikan. Dia mungkin lahir sebagai orang kaya, hartanya banyak, tapi kikir, tidak bisa menikmati kekayaannya, ya. Jadi hidupnya tetap aja kaya tapi tidak bisa menikmatinya gitu, karena tidak disertai dengan pengetahuan dan juga tidak atau sempat diterobos oleh kilesa di 3 momen tadi gitu. Jadi dia jadi orang kaya yang hidupnya sangat sederhana, tidak mau menggunakan barang-barang yang mahal, katanya begitu. Oh berarti jelek ya Bante, kan boros kalau. Ya saya rasa kalau Anda bekerja ya nggak apa-apa, ya sah-sah saja menggunakan barang mahal ya, dinikmati aja. Berarti kan punya objek apa? Kusala wipaka terus kan melihat. Nah, kusala wipaka. Mari kita, ini mulai menarik harusnya. Akan tetapi kama yang dikelilingi, perhatikan, oleh dhamma-dhamma yang tidak baik, aku salah cita, maksudnya pada saat diperbuat atau sesudahnya dirembesi dengan kemunculan penyesalan, aduh saya telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Hal ini hendaknya dipahami sebagai kama yang inferior. Paham ya? Jadi karma inferior adalah kama yang sempat dirembesi oleh aku salah cita. Ya. Makanya dijaga, di 3 momen itu dijaga jangan sampai ada aku salah cita. Pada saat mau berdanalah dengan serius, penuh perhatian. Dijaga batinnya supaya tidak muncul aku salah cita. Ya, bahkan mungkin kalau di rumah Anda punya altar berdana pada Buddha, air, perhatikan pergerakan pikiran Anda. Pasti Anda akan sering melihat bahwa pada saat berdana di sela-sela waktu itu pikiran sempat lari kemana-mana. Ya kan, ya, dan itu akan memberikan data kepada Anda ternyata tidak mudah melakukan kama 3 akar. Iya Anda sih, gitu ya. Semua langsung mengganggu. Ya. Dan 3 akar yang somanasa lagi, gak gampang loh, itu harus dilatih loh. Huh? Aduh, saya 3 akarnya UPK. Coba amati. Pada saat Anda mau berdana, sudah siap item berdananya, amati juga pikiran Anda. Sempat lari enggak? Sempat muncul aku salah cita enggak? Dirembesi aku salah cita enggak? Besok perhatikan ya. Gitu ya. Hah? Buru-buru juga itu juga udah cah itu. Karena kan enggak penuh perhatian. Aku salah cita itu. Ya. Nah, jadi Anda mulai tahu kama 3 akar dan kama 2 akar. 2 akar adalah superior dan inferior. Yang inferior adalah yang dirembesi oleh aku salah cita, sempat disela oleh aku salah cita gitu. Atau mungkin berdana karena pada saat mau berdana, mudah-mudahan dilihat oleh semua orang saya sedang. Ya. Hah? Ya. Oh iya, berdana. Foto jangan lupa foto. Update. Nah, kesombongan tuh. Tujuannya supaya banyak yang bisa ikut. Iya bagus. Pertanyaannya nanti aja. Supaya waktunya nggak kepotong dulu karena banyak materi yang bagus yang ini, ya. Ingin dipuji misalkan. Itu kan berarti dirembesi aku salah cita kan, atau merendahkan orang lain. Dana saya lebih tinggi dari kamu kan, dalam hati. Jadi aku salah cita. Makanya tadi saya katakan mulai besok perhatikan setiap kali Anda berdana, sebelum berdana, pada saat berdana dan sesudah, lihat momen itu. Aku salah cita muncul enggak? Kalau aku salah cita muncul berarti inferior. 3 akar atau 2 akar? Gitu. Lihat, pastian, waduh kok ternyata 2 akar inferior terus ya Bante. Buahnya nanti ada. Udah 2 akar inferior lagi. Aduh sayang. Sayang sekali. Mari kita lanjutkan ya. Harusnya menarik sih, ini mulai menarik sih.
Penjelasan tentang penyambung kelahiran kembali hanya ini penting. Hanya satu patisandi, karena tidak ada patisandi di dalam banyak kehidupan diproduksi oleh satu kama. Artinya oleh satu cetana. Satu cetana hanya memproduksi satu patisandi. Tapi satu kama terdiri banyak cetana kan? Ya enggak? Ya. Jadi satu cetana hanya memproduksi satu patisandi. Akan tetapi satu cetana tadi yang memproduksi patisandi ya resultan di sepanjang kehidupan bisa muncul di ratusan atau ratusan ribu kelahiran di sepanjang kehidupan. Kalau dia memproduksi buah di sepanjang kehidupan, maka dia bisa muncul berkali-kali di sepanjang kehidupan. Tapi kalau patisandi hanya satu gitu. Kalimat di Sutta, setelah berdana kepada binatang 100 kali kelahiran bisa diharapkan dari persembahan ini. Artinya hanya berdana kepada binatang saja maka bisa diharapkan buah berupa kelahiran kembali di alam yang baik 100 kali. Itu di Dakhinavibhanga Sutta itu berarti. Ya. Nah, saya ingin sampaikan untuk memperkuat statement saya bahwa satu cetana yang dimaksud kan ini Wibawini kan Anda lihat nih. Hanya satu patisandi yang diproduksi oleh satu kama kan. Istilah Wibawini kan satu kama. Sehingga saya khawatir banyak orang yang keliru menginterpretasi. Kalau kita membuka kitab Abhidhamma harus hati-hati. Karena istilah kama itu bisa merujuk pada satu cetana. Bukan banyak cetana, satu cetana. Oleh karena itu kan ini kan bisa disalahpahami sebagai Anda berdana satu kali, katakanlah besok berdana satu kali, ya berarti berdana besok itu kalau berbuah hanya menghasilkan satu patisandi Bante, kan bisa gitu. Berdana yang 10 menit atau 5 menit katakanlah, kan cetananya banyak. Berarti hanya hasilnya satu, enggak, bisa banyak. Nanam satu biji buahnya banyak, karena cetananya banyak. Ya, minimal kan lihat di proses kognitif pintu batin Anda kan ada 7 jawana. Ya toh, kalau itu berfungsi sebagai kama produktif minimal itu bisa menghasilkan 7 kali patisandi. Ya, 6. Nah ya 6 kan, berarti yang pertama kan tidak menghasilkan. Yang terakhir menghasilkan patisandi di kehidupan berikutnya. Yang di tengah di sepanjang kehidupan setelah itu. Berarti minimal 6, satu proses kognitif. Padahal ada banyak proses kognitif. Kalau Anda berdananya 3 menit, berapa proses kognitif pintu mental yang muncul? Berapa cetana yang muncul? Berarti satu kama berdana itu bisa menghasilkan patisandi banyak sekali. Demikian pula dengan satu kama pikiran jahat. Oh mudah-mudahan kamu hancur besok. 5 menit mikirnya. Berarti berapa cetananya? 5 menit kali 1 miliar. Dan itu kalau berbuah semua gimana? Bisa gak keluar dari apa ya? Makanya Buddha mengatakan apaya itu bisa seperti rumah. Ya, rumah keluar sebentar pulang lagi ke rumah, pulang lagi ke rumah. Gitu ya. Saya harap Anda paham itu. Nah ini saya ambilkan dari Ledi Sayadaw. Para mata dipani di buku manual keempat saya memasukkan poin-poin dari Ledi Sayadaw yang saya anggap menarik. Karena ini master Abhidhamma yang sangat terkenal di Myanmar di zaman modern ini. Di tahun 1900-an ya. Beliau lebih menggunakan istilah lihat. Satu cetana memberikan satu patisandi saja. Ya, ini memang sengaja saya cantumkan supaya Anda nggak salah paham. Berarti satu perbuatan karma hanya satu patisandi ya? Enggak, satu cetana. Satu perbuatan karma bisa menghasilkan banyak cetana yang berfungsi sebagai karma produktif. Ya. Akan tetapi resultan di kejadian di sepanjang kehidupan diberikan juga di kelahiran-kelahiran yang tidak terhitung lamanya. Ya sama dengan Wibawini 3. Seperti yang telah dikatakan, setelah mempersembahkan satu bunga, kelahiran di alam dewa dan manusia selama 1 triliun lamanya dengan sisanya adalah kematian tanpa kelahiran kembali. Artinya sisanya adalah parinibbana. Ya, pencapaian apa?
nibbana secara total, nibbana akhir. Jadi lihat, satu persembahan bunga menghasilkan buah yang demikian banyaknya. Ya. Poin dari ini yang ingin saya ingin Anda memahaminya adalah bahwa satu kali perbuatan kama Anda bisa menghasilkan banyak pati sandi dan banyak sekali buah dipawati satu kama. Inilah mengapa sering saya katakan samsara bisa tanpa akhir. Inilah mengapa saya juga sering mengatakan di kelas hari Minggu, kalau semua karma harus berbuah, maka apa yang langkah terbaik? Ambil bendera putih, menyerah, udah makan tidur aja. Karena nggak mungkin selesai. Kalau harus berbuah semua nggak mungkin selesai kita, ya nggak? Bayangkan satu kama aja kayak gini. Padahal kita berapa kama tidak terhitung kan? Ya, itu yang dimaksud. Jadi menarik ya. Anda sudah mulai mengerti sekarang konsep penjelasan dari Abhidhamma. Atau kalau Anda ingin memahami kenapa satu cetana bisa menghasilkan buah kama yang banyak, ya lewat bawangga juga. Bawangga kita ini kan sepanjang kehidupan kan muncul lenyap jumlahnya banyak sekali kan. Itu kan buah dari satu cetana juga. Ya, jadi satu cetana buah di sepanjang kehidupannya itu banyak sekali gitu. Bagus. Sudah mulai detail. Akan tetapi di sini oleh karena pengetahuan atau nyana berlawanan dengan moha yang menjadi sebab kegagalan seperti buta sejak lahir dan lain-lain atau cukup dikatakan semua yang tidak baik ya, moha tadi, maka kama yang berasosiasi dengan pengetahuan tidak menjadi sebab kegagalan seperti buta sejak lahir dan lain-lain. Artinya ya, kama tiga akar tidak akan bisa memproduksi makhluk yang buta sejak lahir, tuli sejak lahir, idiot dan lain sebagainya yang pernah kita bahas ya. Jadi usahakan kita senantiasa melakukan kama yang tiga akar, baik itu superior maupun inferior, karena sifat dari nyananya tadi, pengetahuannya tadi berlawanan dengan moha ya. Hanya moha yang bisa memproduksi kegagalan tadi, kegagalan kelahiran. Dengan demikian kama tiga akar yang sangat lemah pun juga hanya menyeret pati sandi dua akar yang sejenis tapi bukan yang tanpa akar. Ya, karena seorang yang lahir buta sejak lahir, tuli sejak lahir itu pati sandinya tanpa akar. Ya kan? Jadi kama tiga akar yang inferior pun tidak akan menghasilkan pati sandi yang tanpa akar. Dia hanya menghasilkan pati sandi dua akar yang sejenis. Artinya apa? Yang sejenis. Kalau kama dua akarnya adalah soma nasa sahagata nyana wipayuta sangkarika, maka buahnya adalah juga pati sandi yang namanya sama itu. Wipaka, mahawipaka yang namanya sama. Itu yang dimaksud sejenis. Ya. Kalau yang sak sangkarika juga yang sejenis nanti, yang sak sangkarika. Gitu. Dan kama dua akar dengan kondisinya yang tidak berasosiasi dengan pengetahuan atau nyana tidak mampu memunculkan buah yang disertai dengan pengetahuan. Nah, ini jelas ya. Berarti dua akar tidak mungkin memunculkan buah tiga akar. Tidak cukup kuat. Seperti halnya dengan kama-kama yang tidak baik, akusala kama, dengan kondisinya yang tidak berasosiasi dengan aloba tanpa keserakahan, tidak akan mampu memunculkan buah yang disertai dengan aloba. Jadi kama tidak baik tidak akan pernah bisa memunculkan buah berupa mahawipaka ataupun bahkan yang rupa wipaka atau yang lebih tinggi lagi. Walaupun kama dua akar tersebut sangat superior, tetapi kama dua akar yang superior ini hanya mampu menyeret atau menghasilkan memproduksi pati sandi dua akar yang sejenis saja, tidak yang dengan tiga akar. Paham ya? Kita lanjutkan. Tolong dibaca. Selanjutnya, kama baik inferior dengan dua akar memberikan penyambung kelahiran kembali tanpa akar, dan di sepanjang kehidupan membuahkan hanya resultan tanpa akar. Nah, ini baru
kama baik, berdana, tapi kalau dua akar dan juga inferior, kalau berbuah membuahkan patik sandi tanpa akar. Patik sandi tanpa akar itu berarti apa? Jadi manusia buta, tuli, idiot, dan lain sebagainya. Ya, ngeri nggak? Nah sekarang kita analisa, kama dua akar yang inferior ini apa? Yuk analisa yuk. Berarti berdana ikut-ikutan tadi serampangan sambil update. Foto ya. Nanti pas gini foto ya. Gitu. Nah, udah lupa kan, nyananya lupa kan, pengetahuan tentang karmanya lupa kan? Ya enggak? Dua akar kan? Supaya inferior apa? Aduh ini sebelah ganggu terus. Nah inferior. Dirembesi oleh aku salah cita. Ya, berarti itu adalah kama dua akar yang inferior. Kalau dia menghasilkan buah pati sandi, akan menghasilkan dia sebagai orang yang buta, tuli, idiot, dan seterusnya. Saya nggak tega menyebut yang lainnya. Ngeri ya. Padahal Anda sering ya melakukan dua akar inferior ya? Hah? Nggak tahu? Ya berarti itu dua akar inferior kata. Hah? Makanya mulai besok diamati 3 akar, 2 akar, superior atau inferior. Mari dibaca lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa tanpa dorongan tidak membuahkan resultan dengan dorongan. Dengan dorongan tidak membuahkan resultan tanpa dorongan. Buat mereka, seperti yang telah dikatakan di atas, kemunculan kesadaran berturut-turut ditetapkan sebagai 12, 10, dan 8 resultan. Ya, ini kalau di kitab komentar ada kalimat seperti ini, beberapa orang mengatakan itu kita kadang harus melihatnya bahwa the author, penulisnya agak kurang setuju gitu dengan pendapat ini. Itu ciri dari kitab komentar ya. Tetapi tetap disampaikan. Ya demi ya saya juga seperti itu kan. Kalau menulis buku meskipun saya kadang tidak setuju tapi tetap saya sampaikan. Karena bisa jadi ketidaksetujuan saya salah dan saya mempersilahkan pembaca untuk menganalisanya. Atau mungkin nanti ada ahli yang lebih ahli lagi di masa depan, entah 50-100 tahun lagi yang mulai mengupas itu lagi gitu. Tapi tetap harus saya sampaikan gitu. Meskipun saya katakanlah kadang tidak suka gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya menarik ya saya akan sampaikan gitu. Jadi beberapa guru mengatakan yang tanpa dorongan tidak membuahkan resultan dengan dorongan gitu. Dengan dorongan tidak membuahkan resultan yang tanpa dorongan. Makanya 12, 10 dan 8 itu karena kesamaannya tadi. Jadi kalau misalkan kama yang dengan dorongan maka yang tanpa dorongan dikurangi. Jadi kalau Anda hitung nanti akan ketemu 12. Harusnya di Wibawini nanti akan dikupas ini. Lihat. Seperti halnya dengan wajah yang bergerak, maka bayangan wajah di permukaan cermin juga bergerak. Demikian pula resultan tanpa dorongan adalah tanpa dorongan, bukan yang dengan dorongan. Akan tetapi oleh karena perbedaan dorongan di dalam resultan berkaitan dengan kondisi, bukan berkaitan dengan kama. Ya, maka beliau mengatakan sebagai paham dari beberapa orang. Karena kan dengan dorongan itu kan bukan akibat dari kama. Ya, kalau perut kita lagi enak, kenyang gitu kan berbuatnya spontan kan? Ya enggak? Tapi kalau lagi lapar, ayo ke wihara dengerin Abhidhamma. Aduh, saya udah 3 hari gak makan. Ayolah, nanti di sana ada makanan. Oh, males nih. Oh ya dah, yuk. Nah, dengan dorongan kan? Ya, jadi bukan karena kama. Itu kira-kira ya. 12 resultan tadi disebutkan dikarenakan oleh kekuatan kama 3 akar yang superior yang dengan dorongan dan tanpa dorongan terdapat 12 resultan dengan menghilangkan berturut-turut 4 yang tanpa atau 4 yang dengan dorongan. Kita analisa. 3 kama 3 akar yang superior yang dengan dorongan menghasilkan 12 saja. Berarti yang maha wipakanya dari 8 dikurangi berapa yang tanpa dorongan?
4, berarti hanya 4. Yang ahituka kusala wipaka 8, 12 kan? Ya. Kalau yang tadi yang di awal 16. Ini dikurangi 4. Dengan cara demikian, dikarenakan oleh kekuatan kama 3 akar inferior dan 2 akar superior terdapat 10 resultan dengan menghilangkan sepasang kesadaran 2 akar dengan dorongan dan sepasang kesadaran 2 akar tanpa dorongan. Artinya 3 akar inferior dan 2 akar superior akan menghasilkan yang mahawipaka yang 2 akar kan? Ya kan? Mahawipaka yang 2 akar total ada berapa? 4 tapi kan masih dikurangi yang spesifik dengan dorongan atau tanpa dorongan. Kalau karmanya adalah dengan dorongan berarti yang tanpa dorongan tidak ikut. Berarti hanya ada 2. Tapi kemudian ditambahkan 8 kusala wipaka ahituka cita ada 10. Ketemu ya? Dikarenakan oleh kekuatan kama 2 akar inferior terdapat 8 resultan dengan menghilangkan sepasang kesadaran yang 2 akarnya. Jadi dengan 2 akar yang inferior hanya terdapat 8 resultan ahituka wipaka, ya. Oke. Saya ada tabel yang saya ingin mungkin Pak Pranoto nanti membuat versi bahasa Indonesianya, Pak. Ini tabel ini, ya, karena ini baik. Saya akan bimbing. Jadi tabel ini di yang paling atas ada kama and results. Jadi ini kama dan buah, ya. Itu apa namanya? Kolom ya. Yang paling atas kama and results. Baris ya. Baris paling atas itu kama dan results, kama dan buahnya, ya. Kemudian di kolom yang pertama ada sense sphere volitions atau kehendak lingkup indriawi. Ini untuk Pak Pranoto nanti ya. Kemudian saya akan inikan dulu ke kanan. Apa itu kolom ya? Kolom yang kecil di kanan at rebirth. Pada saat kemunculan kelahiran kembali, patik sandi, momen. Kemudian during life, di sepanjang kehidupan. Kemudian ke kolom yang kanannya lagi realms of existence, artinya bumi, alam kehidupan. Ya, kemudian ke kanan lagi itu adalah unwholesome resultant investigating equanimity ya. Berarti ini adalah aku salawipaka yang santirana yang UPK. Ya, itu adalah aku salawipaka santirana UPK. Kemudian ke kanan lagi adalah other resultants unwholesome. Unwholesome apa? Oh ya, other resultant unwholesome resultant. Ya, berarti adalah aku salawipaka yang lain. Itu ya. Iya benar. Jadi saya ulangi, ke kiri lagi tadi adalah santirana yang aku salawipaka tapi yang UPK kan. Berarti yang kolom di sebelah kanannya adalah 6 aku salawipaka ahituka yang lainnya. Paham ya? Karena other resultant of unwholesome resultant. Berarti adalah aku salawipaka ahituka cita yang lainnya. Kemudian ke kanan lagi itu adalah wholesome resultant investigating equanimity. Artinya kusalawipaka santirana yang disertai dengan UPK. Kemudian ke kanannya adalah other resultant wholesome resultant, artinya adalah 7 resultan baik ahituka yang lain. Kemudian ke kanannya ada lagi adalah great resultant dissociated from knowledge, artinya mahawipaka yang tidak disertai dengan pengetahuan. Jnana wipayuta. Ke kanan lagi great resultant associated with knowledge. Berarti resultan besar atau mahawipaka yang jnana sampayuta. Ya. Kemudian yang kanannya lagi total kesadarannya. Ya. Oke. Kita sekarang analisa. Yang pertama, angka pertama, 11 unwholesome consciousness, artinya 11 akusala cita excluded restlessness.
Ya, makanya restlessness ini. Kalau kita ininya kebingungan kan. Jadi 11 akusala cita kecuali udaca saha gata cita. Anda lihat ada tanda bintang di sana. Ya, berarti pada momen patik sandi dia membuahkan hasil. Ini sedang tabel itu sedang berbicara buah dari 11 akusala cita di momen patik sandi. Di mana? Nah, di realm of existence-nya, alam kehidupannya adalah di wuful apaya. 4 apaya bumi. Berarti membacanya 11 akusala cita kecuali udaca saha cita menghasilkan patik sandi di 4 apaya bumi. Hasilnya kesadarannya apa? 1 itu tadi, UPK santirana akusala wipaka. Ada angka 1-nya kan? Ke kanan lagi total 1 kesadaran. Oke, ya. Nomor 2 bawahnya 12 unwholesomes atau 12 akusala cita. Menghasilkan bintang di during life. Di sepanjang kehidupan 12 akusala cita menghasilkan buah di bumi mana? 11 sense sphere all. Artinya 11 alam lingkup indriawi, ya. Jadi 12 akusala cita bisa menghasilkan buah di sepanjang kehidupan di semua alam lingkup indriawi. 11 alam lingkup indriawi berupa apa hasilnya, buah kamanya? 7 akusala wipaka ahituka cita atau 7 akusala wipaka. Oke, totalnya di kanan 7. Tetapi 12 unwholesome cita atau 12 akusala cita juga menghasilkan buah di sepanjang kehidupan di FMS, fine material sphere. Ya. Jadi artinya fine material itu adalah alam Brahma lingkup materi halus. Ya. Jadi di sepanjang kehidupan 12 akusala cita juga bisa membuahkan hasil di alam Brahma materi halus, ada 15 di sana. Total Brahma materi halus ada berapa alamnya? Kenapa hanya 15 di sini? Karena asanya sata tidak menikmati buah kama di sepanjang kehidupannya, ya. Nah, pada saat 12 akusala cita berbuah di sepanjang kehidupan di Brahma materi halus, buahnya apa? Buahnya hanya angka 4 itu. Berarti 4 akusala wipaka. 4 akusala wipaka itu yang mana saja? Caku winyana akusala wipaka, sota winyana akusala wipaka, sampati cana akusala wipaka, santirana akusala wipaka. Itu buahnya di Brahma materi halus hanya ada 4, ya. Totalnya ada 4. Sekarang masuk ke nomor 3. 3 rooted superior wholesome consciousness, artinya 4 itu adalah 4 kesadaran, 3 RTD rooted 3 akar superior wholesome. Artinya 4 kesadaran baik yang 3 akar yang superior. Ya. Dia menghasilkan patik sandi bintangnya tadi at rebirth itu di sense sphere blissful. Artinya di mana? Di alam kelahiran yang penuh kebahagiaan, sugati bumi. Ada berapa? 7 alam manusia dan 6 alam dewa. Ya. Berupa apa buah karmanya? Yang 3 kama baik 3 akar, kama baik 3 akar yang superior, kalau menghasilkan patik sandi buahnya apa? 4 yang mana itu? Anda tarik ke atas tuh, great resultant associated with knowledge, artinya maha wipaka nyana sam payuta 4 kan, total ada 4, ya. Kemudian kama baik 3 akar superior menghasilkan buah di sepanjang kehidupan di sense sphere all, SS all itu. Jadi semua alam lingkup indriawi, 11 alam. Buahnya berupa apa? 8. 8 apa? Tarik ke atas. Kusala wipaka ahe tuka cita. Oke? Ya. Ya, betul. Kemudian ke kanan lagi bisa berbuah maha
wipaka. Ya. Berarti totalnya ada 16. Kemudian kama baik 3 akar superior, dia bisa berbuah di alam Brahma lingkup materi halus FMS, Fine Material Sphere. Ya, di sepanjang kehidupan di 15 alam kecuali asanya sata. Ya. Buahnya berupa apa di sepanjang kehidupan di Brahma tersebut? Dari ahituka cita hanya 5, yaitu cakku winyana, sota winyana, yang kusala wipaka ya ahituka cita, kemudian sampati cana, somana sasagata santirana, UPK sagata santirana 5, santirananya 2. Ya, kalau aku salah wipaka ada 4 buahnya yang tadi ya. Berarti 5 plus 8 ada total 13. Kemudian poin yang keempat, 4 kesadaran itu tri-rooted 3 akar yang inferior. Jadi ini adalah mahakusala yang 3 akar tetapi yang inferior ya. Kalau dia menghasilkan pati sandi, dia akan menghasilkan pati sandi di 7 sense sphere blissful atau 7 alam lingkup indriawi yang penuh kebahagiaan, sugati ya. Berupa apa kemunculannya? 4 kesadaran pati sandi yang mana? Yang maha wipaka nyana wipayuta. Ya, 4 yang nyana wipayuta. Kemudian ini ada 2 yang poin 4. Berarti kama 3 akar inferior dan kama 2 akar yang superior. Sama buahnya ya. Sama ya, sama-sama 4-nya. Kemudian buahnya di sepanjang kehidupan di sense sphere all, artinya di 11 alam lingkup indriawi ya. Kama tadi menghasilkan buah berupa apa? Kusala wipaka ahituka cita ya, 8 semua. Kemudian mahawipakanya yang mana? Yang nyana wipayuta 4, berarti totalnya 12 kan. Kalau karma tadi berbuah di FMS 15 alam Brahma materi halus, buahnya dari ahituka cita hanya 5 ya. Karena dari kusala wipaka hanya 5, tanpa apa? Tanpa 3. Yang 5 dulu kan? Sebentar, yang 5 dulu. Yang 5 ahituka kusala wipaka. Muncul kan? Bukan 8 karena yang kesadaran hidung, lidah dan tubuh tidak muncul. Terus sampingnya muncul enggak itu? Ya, sampingnya yang 4 ini harusnya muncul enggak ini? Enggak. Bagus. Yang 4 harusnya tidak muncul. 4 itu kalau Anda tarik ke atas adalah great resultant dissociated from knowledge. Artinya maha wipaka nyana wipayuta. Tidak muncul di alam Brahma materi halus. Paham? Kenapa? Karena maha wipaka memang tidak bisa muncul di Brahma materi halus. Kenapa? Yang di atas kan belum sampai. Oh iya, yang 8 itu kecoret. Ya. Pak Pranoto yang nomor 3, yang FMS 15, itu angka 8-nya dicoret. Kemudian yang nomor 4, yang FMS angka 4-nya juga dicoret. Karena di alam Brahma tidak muncul mahawipaka. Jadi big body miss ya di sini ya. Kita lanjutkan angka 5. Sekarang 4 mahakusala yang 2 akar tapi yang inferior. Kalau dia menghasilkan patik sandi, dia hanya menghasilkan patik sandi di alam manusia dan alam dewa. Gods. Tapi dewa yang mana? Catu Maha Rajika saja. Itu ada note-nya di bawah itu. The gods referred to in number 5 are from the Catu Maha Rajika realms only. Ya. Berarti hanya di alam manusia dan Catu Mahara, jika ada 2 alam kan, makanya ada angka 2 itu.
alam dewanya hanya satu berarti. Berupa apa? Kusala Wipaka UPK Santirana ya. Satu, Anda tarik ke atas, itu adalah UPK Santirana. Patik sandinya adalah UPK Santirana Kusala Wipaka. Kalau dia jadi manusia, ya manusia yang tadi, buta, tuli dan seterusnya. Tetapi di sepanjang kehidupan dia menghasilkan buah di 11 sense sphere all. Semua alam lingkup indriawi ada 11 berupa kemunculan 8 ahituka dari Kusala Wipaka. Tapi dia tidak cukup kuat untuk memunculkan ahituka. Mahawipaka. Kemudian kalau dia menghasilkan buah di sepanjang kehidupan di Brahma materi halus ada 15. Hasilnya adalah berupa 5 Kusala Wipaka ahituka cita kecuali 3 kesadaran dimulai dari hidung. Itu kalau Anda menjawab ujian nanti begitu aja cukup. 5 kesadaran Kusala Wipaka ahituka cita kecuali 3 kesadaran dimulai dari hidung. Lulus. Ya, saya rasa itu dulu ya. Cukup ya saya rasa ya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Nanti minta. Selamat malam Pak Ade. Saya mau tanya kalau misalnya orang pelihara pet terus dikasih makan sama nggak dengan kasih makan binatang yang binatang liar yang di jalan, atau kita traktir makan teman, sama nggak kita kasih makan pengemis itu, sama nggak kamarnya? Kalau di Sutta itu begini, tadi ada kan sebagian dicuplik kan, memberi makan kepada binatang akan menghasilkan patik sandi di 100 kehidupan. Sama berarti binatang apapun. Tapi di Sutta kemudian naik lagi, kalau kita memberi makan, bukan memberi makan lah istilahnya, berdana makanan kepada manusia yang tidak bermoral, ya, yang tidak mempraktekkan melanggar 5 sila terus itu ya, yang tidak bermoral, maka itu pun buahnya lebih banyak daripada tadi yang ke binatang, karena objeknya itu dianggap lebih berbobot gitu ya. Saya lupa angkanya, mungkin 1000 gitu katakanlah, 1000 kelahiran bisa dinikmati di 1000 kelahiran gitu. Terus kalau naik lagi, 1 piring makanan tadi didanakan oleh manusia biasa tapi yang menjaga sila, itu buahnya lebih tinggi lagi. Atau didanakan ke manusia biasa, artinya umat biasa yang menguasai jana, itu buahnya lebih tinggi lagi ya. Atau didanakan kepada Sotapati Magata Pugala, artinya individu yang sedang mencapai di atas jalan Sotapati, buahnya lebih tinggi. Sotapati Pala lebih tinggi dan seterusnya sampai yang tertinggi Buddha ya. Tetapi di sutta tersebut juga dikatakan tidak ada ceritanya berdana kepada individu seperti itu tadi buahnya melebihi berdana kepada sangga, katanya gitu. Jadi buah yang ini tetap kepada sangga. Jadi binatang yang di rumah itu sama dengan yang di jalan itu harusnya sama ya. Sukioto Bante, yang mau saya tanyakan Bante, tadi dikatakan karma baik inferior bisa lahir buta Bante ya? Yang 2 akar ya? 2 akar, tapi kan tetap karma baik Bante ya? Bukannya bertentangan dengan ucapan Sang Buddha, segala perbuatan baik walaupun sedikit tetap menghasilkan, maksudnya menghasilkan buahnya lahir buta gitu Bante? Lah itu kan buahnya manusia udah. Buahnya kan lahir jadi manusia. Oh, tapi bukan manusia buta bukan ya? Manusia buta, tapi manusia itu adalah buah karma baik. Tapi dia kan berbuat baik Bante? Ya iya, kan lahir jadi manusia. Oh, tapi jadi buta Bante gitu loh? Iya, karena karmanya lemah, inferior. Oh gitu ya. Nah, kekuatannya nggak cukup kuat untuk membuat indera mata ininya muncul. Itu. Tergantung, makanya satu kelas berbuat karma yang sama hasilnya bisa berbeda-beda. Gitu ya. Iya. Terus tadi Bante yang pertanyaan ketiga, berbuat baik tapi ya suruh foto-foto gimana-gimana, itu kan untuk mau motivasi atau supaya mengajak orang supaya bisa ikut berbuat baik.
itu 2 akar Bante. Walaupun tujuannya baik loh. 2 akar atau 3 akar ditentukan pada saat melakukan perbuatan baik itu ada tidak pemahaman saya sedang melakukan kebajikan. Ini adalah perbuatan yang baik. Yang kalau berbuah pasti akan membuahkan kebaikan. Nah itu 3 akar. Tapi kalau pada saat itu hanya berdana-berdana saja tanpa pemahaman itu ya itu 2 akar. Tapi kalau foto-foto itu nanti jadi inferior. Inferior ya. Walaupun ada motivasi untuk apa gitu tetap ya Bante ya. Kalau dia ada untuk kesombongan ya inferior. Oh. Ya, tapi kalau tidak ada kesombongan sih enggak sih. Atau tidak ada pikiran yang enggak baik lainnya gitu enggak apa-apa. Enggak lah. Makanya gini. Saya selalu menekankan belajar itu penting. Karena dengan belajar kita jadi tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau di tradisi saya yang dulu sebelum menjadi Buddhis ada satu ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita sejak lahir sampai mati bisa tidur terus, maka begitu mati langsung masuk surga. Karena dianggap sejak lahir dia tidur berarti tidak melakukan dosa apa-apa. Maka begitu mati dia akan masuk surga gitu. Kan juga ada dulu doktrin kalau bayi baru lahir meninggal dunia maka dia masuk surga karena dia belum sempat melakukan dosa apa-apa gitu. Terus juga ada ajaran yang mengatakan begini, kalau seseorang melakukan kejahatan tapi dia tidak tahu, maka dia diampuni. Gitu. Tapi Buddhism enggak seperti itu. Buddhism seseorang melakukan kejahatan tidak tahu dan seseorang yang melakukan kejahatan yang sama tahu, buahnya lebih parah yang tidak tahu malah. Kenapa? Karena ketidaktahuannya itu mendorong akusala cita yang sangat kuat sekali dan akan cenderung berulang-ulang terus. Dia akan mengulangi kesalahannya terus, jadi karmanya bertumpuk-tumpuk akhirnya. Misalnya kalau seseorang tidak tahu misalkan membunuh binatang itu adalah kama buruk, maka dia akan cenderung melakukan pembunuhan terus. Itu contoh. Makanya seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan biasanya akan lebih menderita dibanding orang yang punya pengetahuan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya nanti. Nanti tadi seingat Aling waktu kita belajar di bab 4 itu untuk Sugati Ahetuka Pugala. Sugati Ahetuka Pugala berarti kan pati sandinya adalah yang UPK Santirana Kusala Wipaka. Nah itu bisa muncul Mahawipaka yang Yana Wipayuta. Tapi tadi kalau kita lihat yang pelajaran hari ini itu kan berarti yang kamanya dihetuka, tetapi yang inferior, yang dihetuka yang omaka sama yang dihetuka yang ukata kan, yang bisa menyebabkan UPK pati sandinya sebagai Sugati Ahetuka Pugala itu cuma bisa memunculkan 8 kusala wipaka. Kan itu kama 2 akar yang ini, kama 2 akar yang inferior. Inferior. Iya toh? Tapi kan kalau dia makhluk itu dewa satu maharajika yang Ahetuka Pugala, kalau dia ada karma yang 3 akar kan bisa memunculkan yang Mahawipaka. Bukan berarti. Maksud Aling kan kalau yang di tabel tadi, misalnya ya tabel tadi kan yang di yang UPK Santirana Kusala Wipaka. Tabel, itu kan cuman yang di pawatinya hanya bisa muncul 8 Ahetuka Kusala Wipaka. Tapi saat kita belajar di Pugala Beda, itu Sugati Ahetuka Pugala itu bisa memunculkan 4 Mahawipaka Yana Wipayuta. Berarti bukan dari kama 2 akar. Oke. Maksudnya Mahakusalanya tadi. Yang tadi yang hanya menghasilkan 8 Ahetuka Wipaka itu khusus untuk kama 2 akar inferior. Ya toh? Tapi kan bisa saja dewa tersebut di masa lalu melakukan kama 3 akar. Jadi Mahakusalanya itu yang harus yang 3 akar atau 2 akar. Oh ya, tetap.
Tadi kan spesifik hanya untuk kama 2 akar inferior. Kama itu memang tidak bisa memproduksi mahawipaka. Tapi kan bukan berarti dewa tersebut tidak pernah berbuat mahakusala yang 3 akar atau yang superior, yang 3 akar gitu. Atau yang superior yang 2 akar kan, yang 3 akar yang inferior juga masih bisa mahawipaka, masih bisa. Iya, yang 2 akar superior juga bisa kan? 2 akar superior juga bisa. Masih bisa. Oh, jadi walaupun kalau begitu, kalau dibalik, walaupun misalnya dewa atau orang tersebut melakukan buah mahakusala yang 3 akar superior pun hanya bisa menghasilkan yang mahawipaka 2 akar. Kalau 3 akar superior, tapi karena di Sugati Ahetuka Pugala, jadi cuman bisanya juga mahawipaka yang enggak, tetap bisa, tetap bisa 3 akar. Bisa 3 akar. Tadi itu kolomnya sudah spesifik, bukan berarti di luar yang disampaikan tadi nggak bisa muncul. Terus yang di Pugala Beda di mana ya Bante? Yang mana? Di Pugala Beda, kalau kita hitung jumlah cita yang bisa muncul di proses witi itu, nah itu kalau berarti kan pawati Bante. Nah itu yang bisa muncul di Sugati Ahetuka Pugala itu hanya 4 mahawipaka yang nyana wipayuta. 4 mahawipaka yang nyana wipayuta. Iya. Enggak. Mari kita lihat. Ada yang bawa tabelnya enggak? Tabelnya bawa enggak ya? Tabel Pugala Beda ada yang bawa? Yang bawa 4. Oh iya, yang nyana wipayuta ya. Analisis witi cita Bante. Dapat ya Bante? Halaman. Enggak ada halamannya. Sebagai tadaramana. Iya, berarti yang enggak bisa yang nyana sampayuta ya. Human God, ya. Terus kenapa yang nyana sampayuta tidak muncul gitu kan ya? Kenapa yang mahawipaka nyana sampayuta tidak muncul kan? Itu yang harus dianalisa juga kan? Iya Bante. Kenapa mahawipaka nyana sampayuta tidak muncul? Karena patik sandinya lemah sehingga mungkin karena tidak disertai dengan pengetahuan yang pernah saya sampaikan. Karena patik sandinya istilahnya andak balak, buta dan bodoh. Ya, karena lemah maka dia tidak mampu memunculkan mahawipaka yang nyana sampayuta. Ya terima kasih. Karena kekuatan patik sandinya berarti sehingga tidak hanya yang dengan demikian tidak hanya yang Ahetuka Pugala saja. Ya, yang Dwi Hetuka juga tidak mungkin tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan pengetahuan. Resultan pengetahuan yang disertai dengan pengetahuan. Jadi alasannya karena lemahnya patik sandinya. Berarti walaupun dia mahakusala nyana sampayutanya superior pun buahnya hanya akan berbuah sebagai mahawipaka nyana wipayuta. Mungkin atau terhambat ya. Kalau rumusnya seperti itu harus ada di syair. Kan kita nggak ketemu di penjelasannya. Ya. Jadi mungkin terhambat. Mungkin terhambat untuk tidak muncul di situ. Jadi logikanya begitu. Bukan karma 3 akarnya hanya berbuah 2 akar. Karena kalau kama 3 akar superior kan harus 3 akar. 3 akar. Ya, berarti kama yang tapi 2 akar juga bisa kan Bante kalau sebagai pawati. Pawati ya Kan bisa ya. Berarti yang muncul hanya yang Nyana wipayuta 2 akar. Ya benar ya Bante ya. Kan karena sebagai pati sandi dia akan memunculkan mahawipaka yang nyana sampayuta 3 akar. Kalau yang 3 akar superior. Tapi di pawati kan dia bisa 3 akar 16 superior kan? bisa 8 bisa 8 bisa semua. Iya.
Ya. Oke, tapi khusus Bagus. di Hetuka Bagus. dan Hetuka itu Di Hetuka dan Ahetuka ya, karena patik sandinya lemah. Kayaknya ada di syair yang keberapa ya itu ya. dulu ya Bante ya. Ada kan, ingat nggak? Di Bugala Beda kayaknya ada. Ada kan ya. syair itu kan, karena patik sandinya istilahnya anda balak, bodoh dan buta, bodoh gitu, bodoh, kayaknya istilahnya gitu. Ya itu jawabannya ya, syairnya ya. Iya, Bante. Makasih Bante. Sadu-sadu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sugiwanto Bante. Tadi kan Bante ada bilang kalau dirembesi oleh aku salah jadinya kan inferior. Itu kan untuk dhamma yang baik. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang salah terus kita menyesalinya, itu bagaimana? Melakukan karma buruk, Ya, terus kita menyesalinya. menyesalinya. Kan dirembesi juga. Menyesali karena ternyata saya salah ya. Ya, makin berat karmanya, bertumpuk-tumpuk karena penyesalan itu sendiri juga aku salah cita juga kan. Jadi ya makin bertumpuk-tumpuk. Malah double jadinya ya. Makanya Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk menyesali kesalahan kita kan. Gak ada di Sutta atau di Abhidhamma, tidak ada Buddha menganjurkan kalau berbuat kesalahan menyesallah gitu maka karmanya akan terhapus. Enggak. Begitu menyesal malah tambah. Karena penyesalan itu kan dosa mula cita ya. Terima kasih Bante. Makanya kalau udah melakukan kesalahan lepas gitu, perbaiki aja, bertekad ke depan tidak melakukannya lagi gitu. Nggak usah disesali, yang sudah lewat. Dipikir bahwa itu saya melakukan kesalahan dan ke depan saya akan lebih mengendalikan diri, tapi nggak menyesal. Kalau nggak dipikir nanti mengulanginya lagi. Ya bisa dong. Bisa dong. Oh iya ya salah ya saya ya udah besok nggak diulangi lagi gitu aja. Kalau menyesal tuh aduh kenapa sih bodoh sekali tadi sih Meli sih nyalain. Nyalain orang lain malah. Ayo ada lagi. Silakan. Ada lagi yang mau? Pak Pranoto punya bukunya Bhikkhu Bodhi ya, Comprehensive Manual of Abhidhamma ya. Ini tadi dia tabel itu ada di halaman berapa tadi ya? Ada nggak di situ? Itu sebenarnya 2 halaman, 2 tabel. Tapi tabel yang kedua akan kita bahas minggu depan. Maksud saya kalau pas ada waktu dibikin semua aja tabelnya gitu. Mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak Cukup Bante ya? yang bertanya kan? Bante yang bertanya. Pak Budiman bertanya lagi. Katanya tadi terakhir. Oh iya loh tadi terakhir loh. Nah, nggak pegang janji loh ya. Jadi boleh Bante. Ralat Bante. Maksudnya saya ini mau tanya Bante. Tadi kan karma baik inferior bisa menyebabkan lahir buta. Saya pernah dengar cerita arahat yang buta karena dulu waktu jadi tabib dia mengobati orang itu berbohong, dia sengaja buat dia buta kan begitu, ada sebab, ada hukum karmanya Bante. Tapi ini kok kayaknya bertentangan loh. Enggak, itu yang dimaksud buta sejak lahir. Arahat itu cakup pala ya, itu kan butanya pada bersamaan, butanya itu sudah jadi arahat. Butanya jadi arahat, bukan dari lahir ya? Bukan, itu yang dimaksud sejak lahir, Oh sejak lahir. sejak momen pertama. Oh jadi kalau arahat itu pada waktu setelah jadi arahat baru buta gitu ya Bante? Oke baik Bante, masih ya.